Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad jaa rasulu rabbina bil haqqi wa nudu antikumul jannah urisumuha bima kuntum ta'malun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan rahmatnya memungkinkan kita berkumpul di hari yang berkah ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menyelenggarakan acara ceramah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi setiap langkah yang kita tempuh. Izinkan saya, Livia Andini Fauzia, di sini untuk menyampaikan dakwah yang berjudul Menuntut Ilmu Kewajiban Setiap Umat Manusia. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap umat manusia. Hal ini karena ilmu pengetahuan adalah kunci untuk memahami dunia, mengembangkan diri kita, dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat. Dalam berbagai ajaran agama dan kebudayaan, menuntut ilmu dianggap sebagai bagian penting dari kehidupan manusia, mendorong individu untuk terus belajar dan meningkatkan pengetahuan mereka sepanjang hidupnya. Dalam ajaran Islam, menuntut ilmu memiliki posisi yang sangat penting dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban individu yang harus dipenuhi oleh setiap muslim, bagi laki-laki maupun perempuan. Selain itu, menuntut ilmu juga memiliki keutamaan di dalamnya. Antara lain, yang pertama, mendapat pahala yang besar. Belajar ilmu dianggap sebagai bentuk ibadah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala yang besar bagi mereka yang melakukannya dengan niat yang tulus. Yang kedua, ilmu dapat menaikkan derajat seseorang. Dalam Al-Quran, surat Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya, Allah akan meninggikan orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berilmu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Yang ketiga, memperoleh petunjuk dan cahaya. Dalam kehidupan, ilmu memberikan panduan dan cahaya, membantu seseorang memahami mana yang benar dan mana yang salah. Yang keempat, memudahkan jalan ke surga. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalannya menuju surga. Yang kelima, menjadi sumber kebaikan bagi orang lain. Dengan ilmu, seseorang bisa menyebarkan manfaat kepada orang lain, mengajarkan mereka kepada kebaikan, dan memberikan nasihat yang bijak. Yang keenam, meningkatkan kehidupan dunia dan akhirat. Ilmu membantu menjalani kehidupan di dunia dengan lebih baik dan juga mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat. Yang ketujuh, dihormati dalam masyarakat. Orang yang berilmu biasanya mendapat penghormatan dan kedudukan tinggi dalam masyarakat. Itu keutamaan menuntut ilmu. Saat ini banyak fasilitas yang memudahkan kita untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah, seperti kelompok pengajian, majelis taklim, forum remaja, serta media seperti radio, televisi, dan buku-buku Islami. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak mengamalkan kewajiban mencari ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang diamalkan.
bukan hanya disimpan dalam pikiran dan diyakini dalam hati, tetapi ilmu juga harus diterapkan dalam perbuatan. Terlibat dalam majelis ilmu memberikan berbagai kebaikan, seperti menghindarkan diri dari perbuatan sia-sia, menjauhkan dari maksiat, menghubungkan hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga silaturahmi, dan mensyukuri nikmat Allah dengan menggunakannya sesuai syariat. Rasul mengajarkan agar setiap langkah seseorang muslim harus diiringi dengan doa sebagai penghubung hati dan pikiran dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hati akan tenang, termasuk saat menuntut ilmu dimanapun. Sekian dakwah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan, serta semoga memberi semangat untuk kalian yang sedang menuntut ilmu. Berjuang menuntut ilmu dimanapun kalian berada. Jika ada yang perkataan yang salah, saya meminta maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.